Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Syabani dengan NPM 2410631050005 dari kelas 1B. Hari ini saya bakalan membahas atau membuat 20 soal logika, matematika, dan himpunan. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu jika X sama dengan A, C, B, D, D, dan G, dan Y, A, B, E, F, tentukan anggota himpunan X gabung Y, X iris Y, dan X isi Y, dan juga tentukan kardinalitasnya. Yang pertama kita akan bahas anggota himpunan dari X gabung Y. Di sini kita mencari anggota yang sama, bukan sama, sebenarnya kita urutkan saja. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, dan ada G. Dan kita berhasil menemukan X gabungan Y, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Dan kardinalitasnya itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak 7. Lalu ada X iris Y, dimana kita akan mencari nilai yang sama di antara nilai X dan nilai Y, yaitu nilai A dan juga nilai B. Jadi hasilnya itu X iris Y itu adalah bilangan anggota A dan B dengan kardinalitas yaitu 2. Lalu kita mencari X selisih Y dari nilai X dan Y, yaitu mencari nilai yang tidak ada yang dari X ke Y itu. Jadi kita menemukan nilai G yang tidak terdapat di Y dan nilai C yang tidak terdapat di nilai Y. Jadi kardinalitasnya yaitu 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu buktikan hukum penyerapan P dan buka kurung P atau Q diubah menjadi P. Yang langkah pertama kita tulis lagi P dan buka kurung P atau Q tutup kurung, kita ubah menjadi seperti ini menggunakan hukum identitas. Yaitu P F dikali dengan P dan F dan juga P atau I. Selanjutnya kita ubah seperti ini menggunakan hukum distributif. Kita ubah seperti awal, namun P-nya kita ubah menjadi F dengan cara P kita turunkan langsung, F dan I kita taruh di secara bersamaan. Lalu kita ubah lagi P dan F nya dijadikan satu dengan hukum nur. Dan yang terakhir kita mencari P, jadi kita hapus F dan F nya dengan hukum identitas. Hasilnya adalah P. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal ketiga, di mana diketahui klinis sebagai berikut. Yang pertama, jika hujan deras maka Bona tidak keluar rumah. Klinis kedua, Bona keluar rumah. Di sini kita diminta simpulan yang sah dari premis tersebut adalah yang pertama kita cari dulu. Jika hujan derasnya itu adalah P, indikasi maka Bona tidak keluar rumah, berarti Q. Lalu ini ada indikasi Q karena keluar rumah dan tidak keluar rumah. Kita mencari indikasi P-nya. Berarti jika hujan tidak deras, ini adalah indikasi P. Jadi kita akan bahas soal
hujan P, maka saya nonton sepak bola. Baiklah, soal kelima, diketahui premis sebagai berikut. Premis pertama, jika Nandi lulus ujian, maka saya diajak ke Sukabumi. Premis kedua, jika saya tidak pergi ke Lengkong, maka saya tidak diajak ke Sukabumi. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah jika Nandi lulus ujian P, maka saya diajak ke Sukabumi. Ini kita tuliskan R. Lalu jika saya tidak pergi ke Lengkong, negasi Q, maka saya tidak diajak ke Sukabumi, negasi R. Kita buat dulu negasi ini, ditukar R menjadi Q, R kita coret, jadi hasilnya yaitu P maka Q. Jadi jika Nandi lulus ujian, maka saya tidak, berarti saya diajak ke Lengkong. Siap. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 6, yaitu kontribusi dari 3 Covid-19 menyebar maka semua orang bisa. Ininya adalah P negasi I. Karena kita mencari kontribusi, jadi kita mencari negasi I dan negasi P. Jadi jika beberapa orang tidak gelisah, maka COVID-19 tidak menyebar. Lagi kita akan bahas soal nomor 7. Konvers dari pernyataan jika Indonesia peringkat 3 maka Indonesia menang. Maksud dari kamus ini yaitu adalah kebalikan atau dibalik. Jadi kita akan membalik pernyataan jika Indonesia peringkat 3 maka Indonesia menang. Jadi hasilnya yaitu jika Indonesia menang maka Indonesia peringkat 3. Selanjutnya kita akan membahas nomor 8, diketahui beberapa premis berikut. Pertama, premis pertama negasi P maka negasi Q. Lalu premis kedua ada P maka R, dan negasi premis ketiga ada Q. Kita ubah negasi ini kita keluarkan jadi Q maka P, terus kita tulis sini premis duanya kita kurang P hilang, 3 Q maka R, terus premis 3 kita masukin, kita hilangin jadi R jawabannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita bahas nomor 9, yaitu buat bilangan 1 sampai dengan 30 yang harus dibagi 5. Kita jawab A sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi kita akan mencari 6. Lalunya 6 bilangan ya. Yang pertama ada bilangan 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 10, yaitu jika P sama dengan N, O, dan Q sama dengan X, Y, Z, tentukanlah P dikali I. Kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Karena lama ya umum waktu. Kita M kali X, terus M dikali Y, M kali Z, terus N kali X, N kali Y, N kali Z. Selanjutnya adalah O kali X, O kali Y, dan O kali Z. Jadi ini adalah hasil dari PX nomor 10. Baiklah, kita akan bahas soal yang 11. Negasi dari pernyataan jika semua mahasiswa pendidikan Madura 1B mematuhi disiplin, maka B adalah siswa yang teladan. Kita tulis PK-nya dulu ya. Iya. Jika semua terus Q-nya harus 80. setelah PRQ-nya kita tulis, kita buat negasinya. Dulu negasi P dan Q kita ubah jadi P-nya negasi P dulu. Dan sekarang Q-nya kita jadikan negasi kembali. Ini dan ini atau ini dan. Jadi hasilnya adalah jika semua ini enggak semua. Maka jadi hasilnya jika beberapa mahasiswa pendidikan matematika 1B disiplin, maka hasilnya siswa yang tidak disiplin tidak teladan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas soal 12 di keterangan X sedemikian sehingga 5 kurang dari X kurang 23 X anggota bilang mana. If X sedemikian sehingga 5 kurang dari X kurang 23 X anggota bilangan dan Y, maka ternyata anggota dari A dan B. Kita tentukan dulu 5 kali 23 masuk dari 5 ada 10, 11, 13, 17, 19, 23. Lalu Q-nya itu 5 sampai 23 dengan bilangan kecil. Ada 5, ada 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ada 1,
dan ada 12. Jadi gabung P-nya itu ada 7, 11, 13, 17, 12, 13. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 13. Jika himpunan A subset B dengan N A sama dengan 12 dan N B sama dengan 20, maka tentukan apa namanya? Iris A, iris B. Maka kita tulis N A sama dengan 12 dan N B sama dengan 20. Karena A subset B itu bisa diubah dengan jadi seperti ini. Jadi hasilnya B sama dengan N A. Jadi hasilnya yaitu N A minus B sama dengan 12. Sekian, terima kasih. Sebagai kita akan membahas soal 14. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan yaitu himpunan I yaitu 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 adalah, kita tulis dulu ya, himpunan I nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 5, ada 6, ada 7, ada 9, ada 10, ada 12. Jumlah himpunan tersebut sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 himpunan. Karena kita ingin mencari banyaknya himpunan, maka I sama dengan 2 dikali N. Jadi 2 pangkat N, maksudnya 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat sama dengan 8. I sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi selanjutnya kita akan bahas soal 15, yaitu lingkaran dari pernyataan yaitu semua anak-anak bermain futsal. Jadi kita mencari negasi atau kebalikan dari semua anak-anak bermain futsal, yaitu jadi beberapa anak-anak tidak bermain futsal. Oke, ini jawabannya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 16. Dalam sebuah kelas terdapat 20 mahasiswa yang gemar bermain futsal dan 15 mahasiswa lainnya yang gemar bermain voli. Dan ada 8 mahasiswa yang gemar keduanya. Berapa mahasiswa dalam kelas? Pertama kita tentukan dulu mahasiswa yang gemar bermain futsal. Ada 20 orang. Gemar bermain voli ada 15 orang. Dan gemar keduanya ada 8. Kita lanjut, kita mencari yang jumlahnya ya, jumlah banyaknya siswa. Itu berarti kita menggunakan gabungan, bisa. Ini ya, terus kita lihat rumusnya. Ada ditambah dengan NV yaitu voli dan ditambah dengan NF. Oke, ini ada 20, kita tambahkan menjadi 15, lalu kita kurangi 8. Kita hitung 17 dulu, hasilnya 30. Kita kurangi 8, hasilnya adalah 20. Hasilnya itu 27. Nomor 17. Tuliskan tabel kebenaran untuk proposisi P atau negasi P atau Q. Kita buka tabel ya.
Pertama kita cari PPG dulu ya. P atau Q yaitu BB, B, S. Lalu kita buat negasi PPG, P atau Q nya. Jadi kebalikan dari P atau Q. Seperti S, B, D. Lalu kita mencari ini ya, P atau negasi P atau P. Seperti ini B, ini B, ini B, ini B. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut kita bahas soal pendapat fakta negasi P dan Q atau Ini gue mau dari metodologi bukti. Dari kuota terus masih enggak? Itu ini bilangnya Tahu ya. Iya, semua cowok, semua kelas, BC sampai D. yang nasional, dari rasional masuk. Ini apa sih? Coba kita cari negasi P dulu. Jadi membaik itu ya. Jangan yang kemarin tuh, yes. Selanjutnya kita mencari I atau M. Bukan, itu oh itu jenis dan iya maksudnya mulai dari itu. Selanjutnya dari ini kita lakukan negasi P berarti SD, B, 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 SSB, SB, BS, salah, BB, B, BB, benar, S, benar. Karena ada satu yang salah, berarti ini tidak Oke, dengan pertama kita buat langkah basisnya. Yaitu N satu, jadi P satu. Lalu selanjutnya kita buat langkah induksinya. Menginduksinya dengan N sama dengan K plus 1. Jadi P K plus 1 sama dengan K jadi K plus 1 dengan K plus 1. Kita buat ini menjadi 5K plus 5 dengan cara 5K plus 5 dengan cara seperti ini, 5K plus 5. Jadi kita kalikan jadi hasilnya seperti ini, 5K plus 5. Lalu kita buat agar seperti ini, jadi 5K plus 1. Sekian, terima kasih. Nah, kita akan bahas soal yang terakhir, yaitu tunjukkan bahwa P atau P di komplement sama dengan P atau Q. Pertama kita tulis dulu ini ya. Kita ubah, kita baca menggunakan hukum De Morgan. Menggunakan hukum De Morgan.
hilangkan, jadi hasilnya itu P di suplemen kita hilangkan, jadi sama lagi G dengan hukum identitas. Jadi hasilnya valid. Sekian, terima kasih.